gini? Oke, saya sekarang masuk ke ini ya materi tentang dakwah ya. Mulai dari mana ya? Pertamanya gini, aku mau menyebutkan macam-macam kebaikan dulu aja ya. Kalau di istilah bahasa Arab itu, kata baik itu ada kurang lebih 5. Nggak tahu kalau ada lagi ya, selain 5 ini. Yang pertama itu hasan. Hasan itu berlaku kebaikan untuk jiwa seseorang. Terus ada yang namanya toyib. Toyib itu kebaikan yang dia untuk jasad. Jadi hasan itu untuk hati, toyib itu untuk jasad. Misalnya Allah berfirman, kita disuruh makan makanan yang baik. Kulu minat toyiba. Jadi makanan itu dia toyib karena dia berlaku kebaikan utamanya untuk jasad seseorang. Terus ketika seseorang dikatakan dia kedudukannya ihsan, muhsin, itu karena oh aku salah. Yang untuk hati itu khair. Ya, khair itu kebaikan untuk hati. Thayyib kebaikan untuk jasad, hasan itu kebaikan untuk Allah. Jadi yang baik di sisi Allah tuh kayak gimana? Jadi kalau ada orang yang muhsin, ihsan itu dia berlaku hal-hal baik, yang kebaikan itu berlaku di sisi Allah. Terus ada juga ma'ruf. Nah, ma'ruf ini kebaikan yang dia berlaku kebaikan untuk dirinya sendiri, lebih utama untuk masyarakat tempat tinggalnya. Atau berlaku kebaikan itu berdasar norma-norma yang ada di wilayahnya. Jadi kalau untuk kemaslahatan umum, kecocokan dengan adat istiadat, kemudian untuk kemaslahatan diri sendiri, maka itu dikatakan ma'ruf. Terus soleh, amal soleh, amal baik, ini sesuatu yang baik berdasarkan perencanaannya. Jadi wal asri innal insana amanu wa amilus solihati dan seterusnya itu. Jadi kan demi waktu sesungguhnya orang itu merugi kecuali yang beramal soleh. Nah, kenapa kok Allah kasih amal soleh ini dengan sumpah atas nama waktu? Karena amalan soleh ini amalan yang direncanakan. Jadi perencanaannya baik, dia dikatakan soleh. Misalnya teman-teman adzan baru oh waktu sholat terus sholat. Nah ini tidak direncanakan dengan baik. Kecuali kalau setelah sholat kemudian sudah meniatkan diri. Oh aku nanti habis asar. Nah aku sekarang sholat duhur. Terus aku ngambil posisi untuk menunggu asar. Nah, kan itu direncanakan. Misalnya ada temanmu sakit, terus kamu tiba-tiba ngeruduk, menjenguk, itu perencanaannya itu akan lebih dikatakan soleh ketika dalam sistem masyarakat itu atau dalam sistem pertemananmu sudah direncanakan dari awal. Nah, misalnya ada yang sakit, kita jenguk, jadi ada akad di depan, ada kemudian ada pembagian tugasnya, ada jangka waktu yang mau ditentukan dan segala macam itu soleh. Nih, itu 5 macam kebaikan. Ada yang kurang jelas masalah ini, masalah kebaikan. Ya. Hasan itu baik di sisi Allah, ma'ruf itu baik di sisi manusia, thayyib itu jasad, khair itu kebaikan untuk hati, soleh itu kebaikan berdasarkan proses, bukan berdasarkan apa yang dilakukan. Ketika kita berdakwah, kita mengajak apa yang kita ajak menuju ke 5 hal ini. Salah satu bisa, salah 2 bisa, semuanya bisa. Nah, urutan mengajak ini, yang pertama harus diajak adalah diri sendiri. Baru kemudian
keluarga kalau sudah punya, baru nanti setelah umur apa namanya, setelah umur 40 itu yang kemarin sempat disinggung, kita wajib dakwah, maka kita mengajak ini adalah kepada umat. Begitu. Ini prioritasnya 3. Kalau mau di breakdown lebih detail lagi, mungkin teman-teman familiar ya. Yang pertama adalah diri sendiri, yang kedua itu keluarga, yang ketiga itu ini apa namanya, ya masyarakat, ya benar, masyarakat, tetangga kanan kiri. Yang keempat itu hukum-hukum di masyarakatnya diperbaiki. Terus kemudian misalnya gini, ada jadi kita yang poin ketiga itu tidak berkuasa atas aturan. Di poin keempat kita berkuasa atas aturan. Misalnya ada guru yang dia waktu istirahatnya itu patokannya azan. Padahal waktu istirahat sekolahannya itu dia jam 12 misalnya. Nah, ketika dia lingkup itu ada di kelasnya, anggap aja dia baik di masyarakat yang dia ampu. Tapi ketika dia punya otoritas untuk bikin hitam di atas putih, bahwasannya istirahat di sekolahnya itu berlaku berlaku atas waktu adzan, maka itu dia memperbaiki hukum-hukum. Yang kelima itu memperbaiki bangsanya, bukan cuma masyarakat. Kalau sekarang ya berarti berlaku negara gitu ya. Kemudian setelah negara kita baik, maka antar negara muslim, antar negara yang baik ini bersatu. Ya, kemudian setelah negara-negara yang baik, bangsa-bangsa yang baik, bangsa-bangsa muslim ini bersatu, maka gimana caranya bangsa muslim ini jadi rahmatan lil alamin, bermanfaat untuk seluruh umat manusia yang tidak muslim aja. Nah, ini urutan kalau teman-teman mau apa namanya, berdakwah, mau memperbaiki diri, tujuannya tuh ke sana. Kita jadi rahmatan lil alamin, tapi bukan berlaku sendirian. Jadi kita sebagai umat Islam, bukan sebagai sebuah negara, bukan sebagai sebuah organisasi, tapi umat Islam dan seluruh umat Islam, kita jadi rahmatan lil alamin. Gitu. Terus ini aku masuk urutan mana ya? Urutan memperbaiki diri. Memperbaiki diri aja. Jadi secara umum tadi ada 3, detailnya ada 7. Nah, memperbaiki diri ini ada 2 ini ya, ada 2 tahapan yang mau tak singgung. Nah, yang pertama, kalau kita berkaca dari sunnahnya Rasulullah, maka pertama yang perlu kita perbaiki adalah jasad. Sebagaimana Rasulullah umur 0 sampai 6 tahun itu berlaku kebebasan hidup di alam. Ya cah cilik pelayan gitulah. Jadi digurun lagi. Jadi apa namanya? Basic fisiknya itu kuat. Kemudian yang kedua, ketika umur 6 tahun Rasulullah SAW ini dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan hatinya. Maka berlaku buat kita yang kedua setelah memperbaiki jasad, itu memperbaiki hati. Yang ketiga, Rasulullah itu umur 9 tahun mengembala kambing. Dia bermakna survive di masyarakat. Misalnya kayak teman-teman jadi ketua divisi di kampus mungkin, atau di organisasi ya, atau punya tanggung jawab apalah, nggak mesti megang orang, yang penting punya amanah ya. Survive, mental di sini, mentalnya kena tadi jasad, kemudian hati, sini terus mental. Kemudian umur 12 Rasulullah SAW itu berdagang, maka di sini berlaku kita memperbaiki diri secara finansial. Kemudian setelah finansial clear ini, baru kita masuk kepada keluarga. Setelah keluarga, baru kita nanti masuk kepada masyarakat.
Ini kalau pakai caranya Rasulullah gitu. Hmm, jadi jasad, hati, mental. Oh, salah. Aku miss satu hal. Sebelum mental lu spiritual dulu. Jadi jasad, hati, spiritual. Hati itu termasuk spiritual ya. Spiritual, mental. Finansial ini juga berlaku intelektualnya. Karena di sana ada perencanaan, ada strategi. Jadi kalau teman-teman mau sehat, terus ada orang yang bilang, misalnya kamu stres gara-gara kurang ibadah, gitu. Nah, ya kurang lebih gimana ya? Bisa dikatakan benar juga. Tapi di balik itu ada yang lebih fundamental yaitu kesehatan jasmani. Jadi semakin badan kita sehat, semakin besar kemungkinan spiritual kita bagus. Semakin sehat spiritualnya, semakin besar kemungkinan mental kita sehat, semakin besar apa namanya mental kita sehat, terus semakin besar kemungkinan kita untuk jadi orang yang cerdas. Kemudian kalau corone Imam Al-Ghazali itu ada namanya, aduh aku lali istilahnya, pokoknya bahasa Indonesia itu kesempurnaan ibadah. Ini ada 7 step yang kita berlaku untuk memperbaiki diri ya. Memperbaiki diri. Apa namanya? Yang pertama itu kita diminta untuk belajar dulu. Ini anak tangga pertama. Kemudian anak tangga kedua kita diminta untuk bertaubat. Jadi belajar dulu baru taubat. Jadi kalau kita dalam posisi sedang menuntut ilmu ini masih banyak dosa, ya nggak ada masalah sebetulnya. Nggak perlu panik, nggak perlu bingung, nggak perlu merasa berat karena ilmunya nambah tapi amalnya masih dikit, dosanya masih banyak, nanti pertanggungjawabannya gimana. Cari ilmu terus aja karena emang anak tangga pertamanya tuh mencari ilmu. Nanti setelah mencari ilmu baru bertobat. Setelah bertobat itu anak tangga ketiganya adalah memaksa diri untuk beribadah. Jadi apa namanya, ada yang susah, saya nambah sholat sunnah gitu ya, atau nambah puasa sunnah, atau nambah sedekah, yang kayak gitu-gitu. Kemudian yang keempat, baru kita menahan godaan dari hawa nafsu. Ini 3, 4 aku mungkin kebalik ya. Tapi yang itu kayak gitu, memaksa diri untuk tambah lebih beribadah. Yang keempat baru baru apa namanya, menahan hawa nafsu. Yang kelima itu lupa surga neraka. Maksudnya adalah kita beribadah itu bukan karena pengen surga atau pengen neraka, atau pengen terhindar dari neraka. Jadi ketulusan niatnya diolah di tingkat kelima ini. Terus nanti setelah tulus, maka tingkat keenam adalah melindungi diri dari penyakit-penyakit hati. Apa namanya? Misalnya ria atau ujub. Nanti kamu udah ikhlas, ada potensi kamu akan ujub karena kamu bisa ikhlas. Ada potensi kamu bisa sombong karena merasa orang lain tidak beribadah dengan ikhlas. Nah, ini dihindari di tingkat keenam. Jadi setelah bisa dulu, baru ada dosa lain masuk. Jadi kita udah beramal, maka level dosanya adalah apa namanya, ya dosa ecek-ecek gitu ya. Nah, dosa jasa, dosa fisik yang zahir. Nah, itu dihindari. Nah, kemudian dengan kebersihan itu kita bisa ikhlas, bisa murni. Nah, setelah murni itu ada ujian lain, itu penyakit hati ini yang dihindari. Kemudian tingkatan terakhir adalah kita beribadah pure karena cinta kepada Allah. Nih kalau teman-teman mau
ngikutin apa namanya step memperbaiki dirinya pakai pakai piramidnya Imam Al-Ghazali. Jadi itu kalau di skemanya nanti gambarnya piramid. Jadi kalau tadi cara timelinenya Rasulullah itu jasad, terus hati, terus spiritual, terus mental, finansial, intelektual, baru masuk ke fase keluarga. Maka kalau di Minhajul Ibadah ini, stepnya adalah belajar, taubat, kemudian beramal, menghindari dosa, ikhlas dalam beramal, menghindari dosa hati, baru cinta kepada Allah. Ini juga bisa dipakai sebagai patokan kita untuk bertahap memperbaiki diri. Ini ketika kita bicara dakwah itu untuk diri sendiri. Sekarang bedain ini. Dakwah itu harus enak. Yang enggak enak, yang boleh tidak enak itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dakwah kepada siapa? Dakwah itu kepada yang belum tahu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan kepada yang sudah tahu tapi sudah paham. Jadi ada kepahaman itu ada tiga fase. Ada ilmal yakin, ada hakul yakin, ada ainul yakin. Ilmal yakin itu tahu teorinya, tapi mbuh 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 yakin apa enggak. Tapi tahu, misalnya ada orang dibilang jangan ngebut, nanti kecelakaan. Dia udah dengar, itu ilmal yakin. Secara ilmu dia tahu. Terus ada orang yang setelah dengar itu dia pegang betul kalimat tadi. Aku jangan ngebut, harus hati-hati, nanti kecelakaan. Itu terpatri dalam hatinya, ini hakul yakin. Yang ini aja masih dalam fase didakwah, diajak, bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dakwah mengajak, amar itu memerintah. Dakwah itu harus enak, amar pemerintah itu nggak mesti enak. Bahkan kebanyakan mungkin nggak enak. Kemudian apa namanya? Yang terakhir ainul yakin itu ketika dia ternyata dalam hakul yakin ini orang masih bisa ngambil resiko. Jadi dia yakin betul kalau misalnya nih kita yakin betul kalau berdosa itu ada potensi masuk neraka ya kan. Tapi kita masih banyak dosa loh. Sama halnya orang yang yakin betul kalau ngebut itu potensinya kecelakaan, maka dia apa namanya? Dia masih tetap bisa aja ngebut. Entah karena terburu-buru dan segala macam. Terus kecelakaan. Dia mengalami betul atau melihat orang kecelakaan karena ngebut. Kemudian karena itu dia benar-benar nggak mau ngebut lagi apapun alasannya. Sama halnya orang-orang yang sudah ainul yakin, dia apapun kondisinya dia tidak berbuat dosa. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu berlaku ke teman-teman yang sudah dalam posisi ainul yakin. Yang ainul yakin tuh misalnya Bani Israel yang depan mata tuh udah lihat apa laut terbelah segala macam itu. Makanya perintahnya keras-keras. Salah dikit bunuh diri, salah dikit saling bunuh, ya kan? Uh, uh, salah dikit disambar petir, salah dikit ditiban gunung. Waktu zamannya Musa kemarin. Atau misalnya waktu Rasulullah ada sahabat yang bunuh bunuh tawanan yang sudah bersyahadat, yang kemudian Rasulullah tanya, dia udah syahadat, udah, tapi syahadatnya palsu, kata sahabat. Apa namanya? Dia syahadat itu karena takut, dia tidak murni syahadatnya. Terus Rasulullah, dia sudah bersyahadat, kan? Sudah. Terus dipertegas lagi sama dia syahadatnya itu palsu. Tanya lagi yang ketiga kalinya. Terus Rasulullah tanya, kamu tahu dari mana? Kan? Kenapa nggak kamu belah dadanya sekalian supaya kamu tahu dia itu syahadatnya palsu apa enggak. Sekarang coba teman-teman ada orang syahadat terus tak belah dadanya, tak lihat jantungnya. Tahu enggak palsu apa enggak? Enggak tahu toh.
Jadi itu sudah kasar sekali, sudah teguran yang amat sangat keras. Nah, ini bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, bisa keras. Sedangkan Rasulullah untuk orang-orang yang belum sampai selevel itu, maka berlaku yang mungkin dulu pernah aku ceritain, apa namanya, ada orang datang ngaku zina. Kemudian Rasulullah bilang, yakin kamu nggak mimpi? Ya, bukan terus, ini langsung rajam. Kemudian ada juga misalnya uh, orang ada habis sholat jamaah seorang pemuda gitu ya, terus setelah sholat berjamaah dia mendatangi Rasulullah bilang, ya Rasulullah, apa namanya, aku tadi sebelum berangkat ke masjid, waktu berangkat ke masjid papasan sama mantanku, terus aku kangen, terus kita ciuman, juk piye, ya tanya, hukumannya pokoknya konsekuensinya apa. Ya, dia pengen berat, ya dia pengen ada di posisi amar ma'ruf nahi mungkar, tapi Rasulullah tahu posisinya apa, maka Rasulullah bersabda, kamu tadi ikut sholat, iya. Sholat itu udah ngugurin dosa-dosamu. Atau ada orang yang waktu puasa itu jima nggak bisa nahan, kemudian laporan ke Rasulullah, ya Rasulullah saya jima juk piye. Terus Rasulullah bersabda, ganti puasa 2 bulan. Waduh, nggak kuat. Terus Rasulullah bilang, ya udah kalau gitu beri makan orang miskin sejumlah sekian. Ya Rasulullah saya ini miskin. Kemudian Rasulullah bersabda, ya udah kasih satu orang miskin aja. Apa namanya? Satu orang aja. Ya Allah, saya tuh nggak punya apa-apa buat dikasih. Terus Rasulullah akhirnya ngambil satu keranjang kurma, terus kasih ini buat kamu ngasih orang miskin, orang miskin ya. Terus orang tadi bilang, ya Rasulullah, di antara dua gunung ini, dua gunung yang mengapit kota Madinah, yang paling miskin tuh saya. Terus Rasulullah kemudian bersabda, ya udah kalau gini ini untukmu dan untuk makan keluargamu. Nggak jadi disuruh ganti puasanya. Yang penting Rasulullah udah jelasin aturan kalau orang puasanya batal tuh gimana. Terus ada juga berlaku di mana sahabat-sahabat yang sudah mapan iman ya, ghanimah perangnya itu lebih sedikit, tapi orang-orang yang baru masuk Islam itu ghanimah perangnya diperbanyak. Ini yang untuk orang-orang yang sudah dekat, yang sudah pro, itu dia berlaku amar ma'ruf nahi mungkar, yang belum berlaku dakwah. Fatimah itu suatu ketika datang ke Rasulullah minta perhiasan supaya bisa berhias rotok bangun lah. Ya, kemudian Rasulullah SAW, ya udah pilih aja. Nah, Fatimah tuh bebas ngambil berapapun, tapi saking malunya, Fatimah cuma ngambil satu aja. Kalung kalau nggak salah waktu itu. Kemudian dibawa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang intinya kamu ngambil itu sekarang, bisa jadi nutup bagianmu di akhirat. Terus sama Fatimah dikembaliin. Karena levelnya Fatimah udah amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana Rasulullah SAW itu mensunahkan sholat tahajud untuk umatnya. Tapi keluarganya sendiri dibangunin tiap malam untuk tahajud. Karena yang lain itu berlaku dakwah, level keluarganya Rasulullah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini aturan pertama kita kalau mau berdakwah. Harus enak. Sebagaimana dakwah itu akar katanya doa gitu ya. Yang melaksanakan dai, kita kan berdoa kepada Allah, mengajak kepada Allah, bukan memerintah Allah. Sekarang nek kita berdoa, kita minta sesuatu kepada orang lain aja kan pasti pakai sopan santun. Kalau perlu nyenengin hatinya dulu supaya lebih mudah untuk membantu kita. Ya, apalagi minta tolong ke Allah. Nah, adab-adab kayak gini yang berlaku kita lakukan untuk menyampaikan kebaikan. Nah, gitu. Sekarang kita masuk ke ini ya. Masalah dakwah itu bisa berlaku dua hal, dengan doa dan dengan ikhtiar. Sebagaimana ikhtiarnya lisan itu doa dan doanya badan itu adalah ikhtiar, berlaku keduanya. Aku pengen ngambil sedikit contoh dari mungkin salah satu makhluk yang paling baik dakwahnya.
paling sukses, yaitu iblis. Walaupun iblis tidak mengajak kepada kebaikan, tapi sukses. Nah, kenapa kok bisa gitu? Coba kita sedikit ambil hikmah pertama. Tiap kali iblis berdoa itu pasti terkabul. Nah, iblis ini berdoa, dalam riwayat pertama kali dia berdoa itu waktu sudah di langit. Nah, sebelum itu adanya cuma memuji Allah aja. Pertama kali minta sesuatu. Permintaan pertama iblis adalah supaya malaikat tidak masuk neraka. Kayak kelingan, ini satu terkabul. Yang kedua, iblis minta lagi itu setelah dilaknat. Ya kan, apa permintaannya? Hidup sampai hari kiamat, ditangguhkan kematiannya untuk nemenin anak keturunannya Nabi Adam. Jadi iblis itu hidup panjang, dia porsinya adalah untuk membersamai manusia di bumi. Kemudian setelah itu iblis minta lagi, ya Allah, kalimat yang Engkau ciptakan aku untuk menggoda manusia, tapi aku nggak punya kekuatan, tolong dikasih. Jadi iblis itu minta kekuatan ke Allah, berdoa, minta kemampuan untuk bisa menggoda manusia kepada Allah. Dan Allah bilang, oke, minta langsung dikasih. Oke, kan? Kemudian dikasihlah itu kemampuan untuk bisa memberi fitnah. Terus iblis bilang, tambah lagi, aku merasa tidak cukup. Terus Allah kemudian berfirman, buatmu tiap satu anak Adam lahir, maka satu setan lahir. Terus iblis minta lagi. Kemudian Allah berfirman, maka untukmu kemampuan, untukmu dan anak keturunanmu kemampuan untuk masuk ke dalam aliran darah manusia, membisikkan sesuatu dari dalam, bukan cuma dari luar. Kemudian iblis minta lagi. Kemudian Allah berfirman, maka segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi itu kamu pakai boleh. Mereka adalah tentaramu untuk menggoda manusia. Bayang, kita termasuk apa-apa yang di antara langit dan bumi. Nah, bahkan diri kita pun tentaranya iblis untuk menjerumuskan kita masuk ke neraka. Apalagi pasanganmu, apalagi harta-hartamu, apalagi yang bisa dilihat, didengar, dirasakan. Mustajab. Kemudian iblis juga minta beberapa hal lagi. Bentar ya, tak pause dulu. Oke, lanjut. Ada beberapa doa iblis selain tiga momen tadi. Momen pertama waktu doain malaikat, kedua waktu diusir, ketiga waktu secara khusus minta kemampuan. Iblis minta dijadikan Al-Qur'annya, musik itu sebagai Al-Qur'annya. Allah ACC. Iblis minta supaya kamar mandi itu jadi tempat tinggalnya dan kroni-kroninya di ACC juga. Ya. Kemudian apa namanya? Banyak lagi pokoknya yang pokoknya iblis itu tiap minta dikabulkan. Setiap iblis ini mengajak Allah untuk berbuat sesuatu, pasti terkabul. Nah, ini ada 2 poin. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Buat muhasabah kita juga. Yang pertama adalah iblis itu tulus ikhlas berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Bahkan iblis tidak bergantung pada dirinya sendiri. Tidak merasa diri hebat. Ya. Sangat ikhlas. Sangat murni. Nah, bahkan kita manusia kadang makan kepikirannya, kadang lapar pikirannya makanan dulu, sakit pikirannya obat dulu, sedih pikirannya orang yang tak senengi dulu, lihat wajahnya, dengar suaranya, pengen ketemu dan segala macam. Allah tuh kesekian lah. Bahkan sebagian besar dari kita sholat itu seolah-olah dikejar musuh dari belakang,
terburu-buru, mau ada lagi yang dilakuin ini itu dan segala macam. Tapi iblis begitu butuh sesuatu, dia langsung ke Allah. Nggak cari ke tempat lain. Ini pertama. Dan yang kedua, apa yang iblis usahakan itu pasti untuk orang lain. Apa yang iblis minta itu tujuannya orang lain. Wabil khusus untuk akhiratnya orang lain. Dia doain malaikat untuk akhiratnya malaikat. Dia berdoa supaya bisa mendampingi manusia itu juga untuk akhiratnya manusia. Walaupun pengennya akhiratnya di neraka. Nah, maka berlaku 4 level. Susah, mudah untuk berdakwah. Yang pertama, dari yang paling mudah dulu adalah kita berdoa, berikhtiar itu untuk akhiratnya orang lain. Kemudian yang kedua, kita berdoa dan berusaha untuk dunianya orang lain. Misalnya teman-teman passionnya adalah meningkatkan kesejahteraan hidup orang-orang di kampung atau di Indonesia, atau yang jadi dokter supaya sembuh, gitu. Atau yang jadi guru supaya pada pinter. Ya. Nah, ini level 2-nya. Yang level 3 adalah mengusahakan akhirat untuk diri sendiri. Kemudian level yang paling jelek adalah mengusahakan dunia untuk diri sendiri. Oh iya, aku tadi nomor 2 sama nomor 3 kebalik. Jadi akhirat orang lain, akhirat diri, dunia orang lain, baru dunia diri sendiri. Ini aku sedikit gambaran tentang ikhtiar gimana ya. Misalnya gini, iblis itu dia kalau ikhtiar juga rapi. Misalnya waktu iblis berencana membunuh Rasulullah. Jadi beberapa orang pembesar Quraisy itu ada rapat terbatas merencanakan pembunuhannya Rasulullah di malam beliau hijrah ke Madinah. Yang tahu selain orang yang ikut rapat itu cuman orang yang jaga pintu, 1 orang aja. Karena yang diundang juga terbatas kan. Tiba-tiba waktu semua orang udah masuk, terus si penjaga pintu ini mau nutup pintunya, ada kakek-kakek datang. Kakek-kakek datang ini dia minta masuk, dan karena wibawanya yang jaga pintu itu ngebiarin aja. Terus dia masuk sama orang-orang yang di dalam tuh dibiarin ikut kumpul juga. Padahal nggak tahu, dia cuma bilang saya orang dari Najd. Ada daerah namanya Najd. Terus apa namanya? Yang di dalam ini Abu Lahab itu, Abu Jahal, salah satu dari itulah. Pokoknya masing-masing itu mengajukan usul. Muhammad itu harus diapain. Terus apa namanya? Nah ini ya, sebenarnya orang-orang tuh nature-nya baik ya, karena ketika pada diskusi Muhammad ini harus diapain, mereka tuh mikir bener. Sama kayak posisinya kakak-kakaknya Nabi Yusuf, itu sebenarnya nggak benci sama Nabi Yusuf. Sebagaimana kaum Quraisy itu sayang juga sama Muhammad, percaya Al-Amin dan seterusnya. Yang nggak disukai kan cuma apa yang dilakuin, apa efek dia ada. Maka setelah hening lama, usul pertama kali itu adalah diusir. Dan yang lain itu langsung setuju. Ya udah diusir. Karena mereka juga mikirin mana yang paling nyaman buat Muhammad. Tapi apa yang mereka lakukan, yang penting posisi mereka tuh berhasil. Tapi seminim mungkin damage-nya ke saudaranya sendiri. Udah setuju. Terus kakak-kakak ini bilang, nanti nih misalnya kamu usir terus dia malah dapat kaum lain, terus kaum lainnya balik ke sini, kamu malah kalah, gimana? Terus mereka mikir lagi. Terus ada usul lagi. Udah ada setuju. Terus dia bilang, nanti kalau kayak gini gimana? Sampai mentok, akhirnya ada salah satu yang kemudian, aku tahu kalian kepikiran ini tapi nggak berani bilang.
Gimana kalau kita bunuh aja Muhammad? Nah, sebelum ada yang sempat menyanggah, kakek-kakek ini langsung bilang itu dia yang harus dilakuin. Orang-orang yang mau menyanggah, moralnya udah runtuh dulu. Jadi dia tadi nunggu orang lain jawab baru dia ngasih pendapat. Dia jangan sampai ada orang lain ngasih pendapat, langsung dia ketok palu. Nah, kakek-kakeknya tuh iblis menerima jadi manusia untuk mengamankan rencananya supaya Rasulullah SAW itu wafat. Halus ikhtiar, dakwah. Ya, jadi dia seolah mengajaknya itu menyenangkan. Mengajak orang membunuh Rasulullah itu dengan cara yang menyenangkan. Nggak datang ke kaum Quraisy terus nyuruh mereka membunuh Rasulullah. Tapi dia cuma berdiri bilang jangan gitu atau itu aja yang dilakukan. Termasuk doa dan ikhtiar, maka kalau kita merasa ikhtiar kita kok sering gagal gitu ya, bisa jadi karena tujuannya bukan ikhtiarnya yang gagal. Ketika aku bicara ikhtiarnya gagal itu prosesnya sulit, bukan bukan lihat hasilnya dapat apa enggak ya. Itu berlaku yang tadi. Jadi kalau kita niatnya untuk akhirat orang lain, maka apa-apa yang kita lakukan itu lebih mudah. Sedangkan makin ke bawah, kalau tujuan kita adalah untuk kepentingan dunia diri sendiri, maka ikhtiar kita akan makin dipersulit sama Allah. Banyak-banyak peka masalah kayak gini. Karena itu juga bisa jadi indikator kita bisa tahu sakjane niat kita tuh kemana. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Masalah dakwah dan adabnya. Aman-aman. Tuh tadi ada yang ketinggalan mungkin kalau teman-teman yang nyacat. Nah, hmm, boleh salah satu prioritas yang mana? Tergantung keadaan target wah atau tergantung keadaan diri sendiri. Tuh peka-peka aja mau mau pakai yang mana dulu, nggak ada masalah satu sama lain. Nggak ada pasangan yang lain secara 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 kasat mata. Begitu. Terus nih, teman-teman ada yang tahu rotib nggak ya? Maksudnya, ya, aku tolong dikonfirmasi dong yang tahu rotib siapa aja. Tapi yang nggak tahu bilang nggak tahu, yang tahu bilang tahu. Jadi supaya aku agak bisa mikir. Ada yang pernah tahu istilahnya itu rotib? Mas Ridwan tahu, Mas Ridwan? 5 Ridwan. John Hilly. Iya, rotib. Ya, ya kalau bahasa tulisannya gue ROE Jawa ya RO. ROE Arab. Rotib ini dia kayak al-makfirat. Jadi kumpulan zikir. Rotib ini ada rotibul kubro, ada rotib kubro, ada rotib al-hadad, ada rotib al-idrus, ada rotib al-atos.
Ini kayak surat sebenarnya al-Masrud kepentingannya sama sih kalau mungkin Hasan al-Banna itu nyusun al-Masrud kan kepentingannya juga untuk membantu dakwah ya dengan doa ya kan, karena di sana ada kontennya al-Masrudnya Hasan al-Banna itu adalah untuk apa namanya, untuk kemaslahatan umat dan wabil khusus untuk kemampuan diri supaya bisa uh, berbuat seperti itu, dan juga perlindungan diri karena dalam ikhtiar itu banyak bahayanya. Nah, rotip ini juga gitu. Utamanya, tapi ada balik lagi ini saling menutupi ya. Al-Maksur itu kan juga banyak zikir pagi petang tuh yang apa versinya. Siapa yang nyusun dan segala macam. Itu saling yang satu istimewa, yang ada istimewanya di sini tapi enggak ada apanya di tempat lain sebaliknya. Ya. Wabil khusus al-hadad itu untuk perlindungan, al-atos itu supaya doa kita terkabul. Nanti isinya ya kurang lebih saling mendoakan antar umat Islam. Itu kalau kita mau dakwah yang paling enak adalah mendoakan sama umat Muslim. Kemarin aku belum sempat ngirim ini ya, doa yang kemarin tak singgung. Itu masalah doa. Nah, ini apa supaya tak wasiatkan ke teman-teman untuk mengamalkan seminggu sekali boleh, habis tiap hari boleh. Ada kok di Play Store ininya, di apa, kayak Al-Ma'surat ada di Play Store, Rotibnya juga ada di Play Store aja. Ini kalau mau pakai doa, dan Rotib ini by far menurut rekomendasi ulama adalah yang paling afdol untuk mengiringi ikhtiar kita dalam berdakwah, karena dia ada disusun itu benar-benar dalam keadaan di mana dakwah itu resikonya mati gitu. Umat Islam benar-benar terhimpit. Walaupun aku pribadi mengamalkan sebatas ini ya, maksudnya niat pertamanya adalah khidmat ke guru-guru yang mengajarkan. Jadi beliau menganjurkan, maka adabnya kita mungkin anjuran itu. Terus ini the last ya maybe for today. Soal ada pada yang lain topik-topik terkait ini insya Allah juga di tempat lain banyak dan lebih baik dan lebih lengkap juga. Ada satu poin menarik di kajian tafsir huruf. Ada huruf yang orang itu cukup untuk menjadi dirinya sendiri tanpa perlu mikirin kewajiban dakwah. Nah, asbab dia kenal diri dan jujur atas ilmunya dia. Maksudnya gini, kamu tahu banget pengenmu apa, tapi kamu nggak berani ke sana, itu nggak jujur. Kue pengen mandek kuliah, tapi kue tetap lanjut, tetap tabrak, itu nggak jujur. Itu baik, tapi tidak untuk jalan yang akan ditempuh huruf shot ini di huruf shot. Jadi huruf shot itu benar-benar kamu pengennya apa turutin. Itu jujur kepada diri sendiri. Misalnya, nah orang-orang yang kayak gini sampai bener-bener gatuk antara apa yang dia inginkan dengan kondisinya dia apa, otomatis kewajiban dakwahnya gugur. Gimana kok bisa gitu? Karena pasti amal ibadahnya itu jadi buah lisan orang-orang yang melihat. Misalnya gini, Nun tuh di buku dia cerita ada syekh di Jawa Timur kedatangan tamu syekh dari Thailand, nggak salah daerah ya, pokoknya dari luar negeri lah. Terus
Jawa Timur mau Jawa Tengah aku ya lali. Pokoknya ada syekh di sini, datang syekh dari luar negeri. Terus saya tuh mikir, masa tak sugi Coca-Cola di luar juga ada. Yang otentik apa ya? Terus dia, wow mau beli cendol, mau nyuguhin cendol, mau beli dawet. Terus dia cari itu bakul dawet, ketemu. Nah terus apa namanya? Mau diborong itu sama saya beli semua. Terus penjualnya bilang gini, nggak boleh pak, beli secukupnya aja. Kasihan orang yang nanti datang ke sini, kecelek saya udah pulang karena dagangannya udah habis. Ini salah satu bentuk kejujuran. Karena banyak orang yang tidak jujur, dia cuma cukup butuh uang berapa, tapi cari terus, ya kan? Atau atau apa yang dia inginkan nggak berani dia utarakan. Misalnya penjual cendol tadi tahu kalau yang beli pemimpin pondok pesantren besar. Kalau nggak jujur kan dia pasti akan menipu dirinya sendiri. Aku sakjane pengennya ngekip daganganku tapi mergo sing tuku iki aku ra penak dinggo. Aku nggak enak kalau menahan daganganku. Dia nggak gitu. Yang beli siapa dia bilang maaf ini untuk yang lain. Itu jujur. Dan Syekh ini takjub sekali dengar jawaban. Jangan sampai pelangganku yang lain itu kecewa kalau jamnya mereka datang ke sini habis kamu pergi, itu dia merasa sedih karena aku udah nggak ada karena cendolnya udah habis. Lah akhlak ini diceritain ke santri-santrinya, diceritain ke orang-orang yang dia temui, sampai ke telinganya Cak Nun, sampai Cak Nun tulis di bukunya, sampai tak baca, sampai ke telingamu. Itu udah lebih daripada tanggungan dakwah untuk 40 rumah. Asbab apa? Asbab jujur sama diri sendiri. Maka dakwah itu Allah sendiri yang ngatur. Kewajiban dakwah itu Allah sendiri yang penuhi. Ada juga orang yang jualan bakmi. Itu cuma tiap Rabu Legi. Terus dia punya pegawai kerja di tempat bakminya itu, ya cuma kerja Rabu Legi aja. Dia nggak kerja di tempat lain juga. Jadi kobiltunya apa hubungan kiadah wal jumliyahnya itu sangat erat. Dia loyal hanya pada satu pemimpin, yaitu kokinya di warung bakmi. Kokinya cuman buka apa? Tadi sebulan sekali ya kalau cuma tiap Rabu lagi ya. Dia cuman buka itu. Cuman bekerja waktu itu. Dan ketika orang-orang yang pelanggannya yang datang ini tanya terus kehidupan sehari-hari gimana? Ya cukup. Kan adabnya sampai juga ke telinga kita. Jujur dengan diri sendiri. Termasuk kalau teman mau achieve something, kejar aja. Kalau emang merasa proses mengejar keinginan itu tidak membuat kita jauh dari Allah, tapi malah membuat kita lebih dekat. Maka nggak ada masalah mengorbankan kanan kiri. Karena itu nanti udah urusannya Allah. Yang penting kita jujur sama diri kita. Itu ya untuk penutup masalah kajian ini. Termasuk mungkin apa namanya, kayak aku juga ya santai wae, nggak unjuk apa namanya, takut kalau tidak jadi dai kondang atau takut kalau nggak bisa ngajar materi agama lagi dan segala macam ya. Yang penting apa namanya, Allah kasih nikmat apa itu dilakoni. Keinginan itu termasuk nikmat dari Allah. Ya teman-teman, for today
Aman? Kalau aman, saya pamit. Hmm, Gini aja. Kalau sekarang pakai pakai hadiah aja ya, pokoknya pakai nurani. Tiap momen itu nuranimu ke arah mana? Itu untuk sekarang. Tapi kalau teman-teman udah punya ilmunya, ambil satu jalan. Kalau jalan itu sudah sampai finish, baru coba jalan yang lain, baru nambah jalan yang lain. Nah, jadi gini, anggap tadi ada jalan ngepus sama jalan jujur. Ambil salah satu sampai selesai. Nanti kalau mau nanti nggak bisa ganti tapi nambah. Ya. Sementara belum tahu lengkapnya gimana di tiap jalan, mending pakai nurani dulu aja. Nanti nek misalnya dari teman-teman ada yang concern sekali dengan topik ini, tinggal open forum aja. Kapan, gimana, via apa, terserah. Nanti ngobrol lagi di belakang buat materinya. Nanti insya Allah kalau bisa tak bantu untuk mengenalkan tiap jalan itu step-stepnya apa, gitu ya. Ada lagi. Oh iya, mungkin kalau mau yang itu, mungkin penilaiannya terbatas ya, atau mungkin kalau dalam karena keadaan ya, kalau teman-teman bisa ngakali ya monggo. Tapi kalau mau ke situ, aku kurang berkenan kalau kalau kayak gini. Kalau jadi mending tatap muka. Nah, kan di mananya, terus apa kapasitasnya berapa segala macam itu mungkin agak susah loh. Nah, itu kalau emang benar-benar mau diadakan, semangat buat yang mengadakan. Semangat. Semangat. Ada lagi, Lur? Iya, benar sekali. Sama nek bagus ya ada papan tulis. Ini public space gitu udah mulai buka nggak sih? Gara-gara ini, tapi mungkin kalau di rumah ini ya. Kalau di rumah apa? Mau ada public space kayak kafe gitu kan. Yang ada meeting roomnya. Rembuk tuh meeting roomnya jadi base camp kecil. Gue saya gitu. Nah, ya. Selamat pagi teman-teman.